memiliki komitmen, terus kemudian memiliki giroh atau semangat yang tinggi dalam belajar, kemudian langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk menempuh beasiswa, baik itu nanti beasiswa S2 maupun S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalaupun bisa di luar negeri itu kan lebih bagus. Lagi ini sekarang juga di launching dari program Mora itu adalah program integrasi antara S2 dan S3 itu menjadi satu yang mulai tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya kita tunggu, ini masih ada 21 partisipan ya, alhamdulillah sudah menambah. Ini juga antusias sekali dari peserta. Ini nanti saya sebagai host Pak Yohanafi, saya dari pengelola Diun Insuri Ponorogo. Nanti untuk kegiatan akan dimoderatori oleh Kak Friska Arum Yasari. Ini mahasiswi PIAUD Insuri Ponorogo yang sekarang itu duduk dari semester 6 ya, mau semester 7 dan tidak melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat. Langsung saja untuk waktu saya serahkan kepada moderator Mbak Friska Arum Yasari, disilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Semoga webinar berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Oke, teman-teman semua, webinar ini perlu teman-teman semua ketahui bahwa webinar ini dilaksanakan oleh tim atau teman-teman Diun, yaitu dakwah Insuri untuk negeri. Itu merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh Insuri Ponorogo kepada teman-teman yang berprestasi dan lain sebagainya. Nah, untuk ke webinar kali ini kita akan ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Kak Syahrial Sadik dan yang kedua adalah Bapak Dawam Multazam. Oke, bentar. Nah, untuk Kak Syahrial Sadik nanti akan menyampaikan seputar beasiswa unggulan. Jadi, bagaimana sih cara, trik, dan tipsnya supaya kita dapat memperoleh beasiswa dalam negeri melalui beberapa beasiswa yang memang disediakan dan dibiayai oleh pemerintah Republik Indonesia, begitu. Oke, untuk waktunya saya persilahkan Kak Syahrial 30 menit. Terima kasih. Kak Syahrial bisa memperkenalkan diri ya. Ya. Mahasiswa lebih semangat. Halo. Oke. Sudah kedengeran? Udah. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada moderator pada hari ini Mbak Friska, kemudian kepada Pak Wahyu dan segenap aktivitas akademika Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba berbagi terkait dengan beasiswa unggulan ya. Nah, oke. Saya akan share screen. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadik ya. Jadi saya menempuh pendidikan. Strata 1 saya tempuh di UNB, kemudian strata 2 di UI, Universitas Indonesia, kemudian saya juga menempuh strata 2 di Universitas Gadjah Mada, dan program profesi di Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekarang lagi menempuh strata 3 di Universitas Indonesia. Kemudian ini merupakan sedikit pengalaman organisasi saya. Oh bentar Kak Syahrial, ini suaranya agak ini kurang sempurna suaranya. Oke Kak Syahrial, suaranya bisa dikencangkan mungkin? Oh ya.
satu lagi Mbak, akun saya mungkin bisa dimasukkan juga. Satu lagi akun saya. Oh, yang satunya. Iya, yang satu lagi. Nah, jadi yang satunya nanti saya unmute. Oke. Ya. Oke. Satunya saya unmute ya. Oke, sudah aktif Kak? Saya mute ya. Gimana? Sudah lebih jelas? Ya, lebih jelas. Oke. Ya. Ya, jadi ini tadi merupakan pengalaman organisasi saya selama perkuliahan, baik di Oh, masih mendengung Kak, masih mendengung suaranya. Oh ya, oke. Bentar. Suara yang di laptopnya itu dimatikan aja, Pak. Oh, yang di sini. Ya, suara laptopnya matikan. Suara laptopnya ya? Iya. Oke. Halo? Oke. Halo? Coba tes lagi Kak Syariel. Ya, gimana? Sudah kedengeran? Oke. Terus ini sudah. Udah, oke. Ya. Jadi ini sekilas tentang beasiswa unggulan ya. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan program beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana beasiswa ini terdiri dari beasiswa untuk program strata 1, kemudian strata 2, dan strata 3. Nah, jadi beasiswa ini ditujukan pada mahasiswa aktif ya, baik pada semester 1 maupun pada semester 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk beasiswa ini terdiri dari beasiswa yang degree ini maksudnya adalah beasiswa dengan gelar seperti itu, contohnya adalah gelar sarjana, magister ataupun doktor, atau beasiswa non degree. Nah, non degree ini ditujukan pada guru, tenaga pendidikan dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi beasiswa ini ditujukan yang pertama untuk yang beasiswa degree dulu, untuk strata 1 sampai dengan strata 3, ditujukan kepada yang pertama prize, medali atau penghargaan olimpiade kompetisi internasional. Kemudian yang kedua itu masyarakat berprestasi tingkat nasional atau internasional seperti itu. Nah, beasiswa unggulan ini meliputi beasiswa yang mana ditujukan bagi mahasiswa aktif ya. Yang pertama itu gratis biaya pendidikan atau tuition fee. Kemudian yang kedua itu ialah gratis biaya buku. Kemudian yang ketiga biaya hidup atau living cost. Jadi ada 3 cakupan di beasiswa ini seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan sekilas tentang beasiswa unggulan untuk program strata 1. Untuk program strata 1. Oke. Jadi untuk program strata 1 itu untuk beasiswa degree dalam negeri itu bagi mahasiswa baru maksimal itu pengajuan itu 22 tahun. 22 tahun. Kemudian memiliki LOA atau Letter of Acceptance unconditional. Nah, jadi sudah diterima tanpa syarat seperti itu. Diterima tanpa syarat. Kemudian akreditasi untuk universitas itu minimal B. Minimal B. Seperti itu. Untuk mahasiswa yang ongoing, itu syarat maksimal juga 22 tahun untuk usianya, untuk pengajuan beasiswa ini. Kemudian semester maksimal untuk pengajuan adalah semester 3. Semester 3. Kemudian untuk IPK itu untuk PTN itu adalah 3,
sedangkan untuk PTS itu adalah 3,25 seperti itu. Jadi ada perbedaan sebesar 0,25 baik pada PTN ataupun PTS seperti itu. Oke. Kemudian untuk beasiswa selanjutnya yaitu untuk program magister atau S2. Nah, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pada program magister, itu untuk mahasiswa baru syaratnya maksimal adalah 32 tahun. 32 tahun. Nah, kemudian memiliki LOA unconditional. Jadi lulus tanpa syarat. Contoh lulus tanpa syarat itu misalkan TOEFL-nya sudah terpenuhi, tes potensi akademik atau TPA-nya sudah terpenuhi dan sebagainya. Jadi tidak ada syarat-syarat yang mengganjal lagi ketika ingin studi strata 2 seperti itu. Nah, untuk IPK strata satunya itu minimal untuk PTL adalah 3,25. Sedangkan untuk PTS atau perguruan tinggi swasta ada 3,50. Jadi masih terdapat perbedaan lagi 0,25 di sini untuk indeks prestasi kumulatif. Untuk TOEFL yang diakui adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP di sini itu adalah 500. Batas minimal 500. Atau bisa juga TOEFL IBT, Internet Based Test. Nah, Internet Based Test itu minimal 61. Minimal 61. Kemudian untuk IELTS, jadi ada 3 ya. Yang pertama TOEFL, yang kedua TOEFL IBT, yang ketiga IELTS. Ini minimal nilainya 5,5. 5,5 minimal. Nilainya 5,5. Nah, ini untuk mahasiswa baru bagi program magister yang ingin mengajukan beasiswa unggulan. Kemudian untuk mahasiswa yang ongoing, mahasiswa semester 2 dan seterusnya itu sama, maksimal untuk persyaratan adalah usia 32 tahun. 32 tahun. Kemudian maksimal juga semester 3 IPK strata 1 itu untuk PTN adalah 3,25. Jadi cukup tinggi juga. Untuk PTS 3,5. Jadi upayakan IPK mesti bagus seperti itu. Kemudian untuk persyaratan TOEFL juga sama, yaitu 500 untuk TOEFL ITP dan untuk TOEFL IBT itu 61 dan IELTS itu 5,5. Nah, jadi itu merupakan persyaratannya. Kemudian untuk program strata 3, nah di sini ini maksimal untuk mahasiswa baru untuk pengajuannya itu adalah 37 tahun. 37 tahun. Dan syarat yang kedua itu memiliki LOA atau Letter of Acceptance yang unconditional. Ya, sudah tanpa syarat, lulus dengan murni, semuanya lulus seperti itu. Biasanya kalau strata 3 itu yang diminta TOEFL-nya sebesar 500. Kemudian untuk TPA yang diminta sebesar 550. Nah, kalau untuk program S2 atau strata 2 itu umumnya TOEFL yang diminta 450. Sedangkan untuk TPL 500. Jadi terdapat perbedaan 50 poin di sini. Baik pada syarat TOEFL maupun TPA. Seperti itu. Nah, untuk IPK strata 2-nya, untuk beasiswa S3 ini adalah 3,25 untuk PTN dan PTS 3,5, jadi sama. Seperti itu. Terdapat perbedaan 0,25 seperti itu. Kemudian bagi masa ongoing sama, untuk maksimal pengajuan 37 tahun, maksimal semester 2 atau 3.
Kemudian IPK sama 3,25, untuk PTN dan PTS itu 3,5. Untuk TOEFL ITP itu 500, kemudian TOEFL IBT 61 dan IELTS itu 5,5 seperti itu. Nah, jadi merupakan persyaratan untuk pengajuan beasiswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Oke. Kemudian untuk kelengkapan beasiswa unggulan, ini yang pertama adalah kelengkapan untuk pengajuan. Yang pertama itu adalah KTP yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah KTM atau kartu tanda mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu adalah LOE unconditional. Seperti itu. Oke. LOE unconditional. Ya. Nah, jadi ini merupakan persyaratannya. Kemudian yang keempat itu adalah KHS atau kartu hasil studi. Kartu hasil studi yang mana itu nilainya untuk strata 1 itu minimal 3,25 tadi. Dan 3,50. 1 sampai 3. Kemudian untuk syarat kelima itu adalah ijazah dan transkrip terakhir. Nah, ini bagi mahasiswi strata 2 yang ingin mengajukan. Jadi ijazah terakhirnya apa? Misalnya ijazah S1, atau bagi mahasiswa S1 itu ijazah terakhirnya adalah ijazah SMA, seperti itu. Nah, jadi merupakan persyaratannya. Kemudian untuk persyaratan yang keenam itu adalah sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS. Namun untuk program strata 1 itu tidak diwajibkan. Jadi yang wajib itu adalah bagi program strata 2 dan strata 3 untuk TOEFL atau IELTS seperti itu. Kemudian untuk persyaratan yang ketujuh itu adalah proposal rencana studi, yaitu rencana perkuliahan dan SKS semester yang akan ditempuh hingga selesai. Kemudian topik apa yang akan ditulis, ini biasanya topik terkait dengan studi ya, misalkan skripsi, tesis, kemudian disertasi dan sebagainya. Kemudian juga ada lebih baiknya itu bagaimana tugas akhir kita ini dapat diimplementasikan di masyarakat atau berkontribusi pada penelitian, pada ilmu pengetahuan, dan pada masyarakat atau society. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah surat rekomendasi dari sivitas akademika atau institusi terkait. Seperti itu. Nah, jadi ini juga sangat penting adalah surat rekomendasi. Baik itu dari dosen pengampu kita, waktu S1 dulu, kemudian dari dekan, kalau kita misalkan memiliki kedekatan emosional dengan dekan, dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 itu adalah surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis. Nah, jadi apabila kita dapat beasiswa ini tidak diperbolehkan lagi mengajukan beasiswa yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ke-10 itu adalah sertifikat prestasi nasional ataupun internasional.
Contohnya apa? Contohnya misalkan lomba pemenang lomba robotik tingkat nasional atau lomba tahsin tingkat nasional seperti itu. Kemudian lomba paper tingkat internasional dan sebagainya. Jadi beasiswa unggulan ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang unggul di bidangnya, baik itu di bidang akademis maupun di bidang non akademis seperti itu. Kemudian untuk syarat yang terakhir itu adalah ISTE. ISTE menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, yang ditulis sebanyak 3-5 halaman. Nah, dengan ukuran font Times New Roman, ukuran huruf 12 dengan spasi 1,5. Nah, ini merupakan kelengkapan dari beasiswa unggulan sebelum pengajuan. Oke. Nah, ini merupakan jadwalnya secara umum setiap tahun hampir sama. Ini saya duplik misalkan 2017. Untuk batch pertama itu antara Februari sampai April 2017. Nah, begitupun pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2020, itu umumnya untuk batch 1 itu antara Februari sampai April. Kemudian untuk batch kedua itu antara bulan Juni sampai Juli biasanya. Nah, ini merupakan jadwalnya. Jadi setiap tahun jadwalnya itu hampir sama. Jarang tidak sama seperti itu. Nah, jadi pengumumannya itu kalau untuk batch 2 itu pas awal semester ganjil. Sedangkan untuk batch pertama itu biasanya pada bulan Mei pengumumannya. Seperti itu. Nah, ini merupakan tips dan trik bagaimana cara atau metode untuk meraih beasiswa unggulan seperti itu. Yang pertama, kita upayakan prestasi akademik maupun non akademik kita itu bagus. Seperti itu. Kemudian yang kedua, upayakan IPK kita itu cum laude atau dengan pujian. Cum laude itu berasal dari bahasa Latin yang bermakna dengan pujian. Untuk strata 1 itu nilai cum laude-nya adalah 3,51 ke atas seperti itu. Kalau 3,50 itu masih masuk dalam kategori sangat memuaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar bahasa Inggris khususnya TOEFL atau IELTS dengan telaten. Nah, TOEFL ini merupakan suatu tes dari United States of America. Jadi ini merupakan bahasa Inggris Amerika. Sementara IELTS itu merupakan Inggris British. Nah, seperti itu. Dari kesulitan selama beberapa tahun saya mempelajari bahasa Inggris, itu dari kesulitan memang lebih sulit kalau menurut saya pribadi IELTS dibanding dengan TOEFL. Karena IELTS ini ada tes writing-nya, kemudian speaking dan sebagainya. Sedangkan TOEFL itu kebanyakan yaitu hanya teoritis mendengar, teoritis grammar dan sebagainya, itu teoritis sekali. Sementara IELTS ini teoritis campur praktis, jadi lebih komprehensif seperti itu. Lebih komprehensif yang IELTS seperti itu, program IELTS. Kemudian yang ketiga, itu kita mesti berusaha penuh untuk meraih beasiswanya. Kemudian kita harus melakukan do the best, lakukan yang terbaik. Kemudian syarat itu harus terpenuhi semua. Kita cek lagi sebelum apply beasiswa ini, beasiswa unggulan. Kemudian ketika wawancara itu kita mesti mengalir saja seperti itu. Nah, jadi itu merupakan tips dan trik untuk meraih beasiswa unggulan seperti itu. Nah, jadi sampailah kita pada kesimpulan yang mana kesimpulan terkait dengan beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini diperuntukkan bagi mahasiswi strata 1 sampai dengan strata 3. Yang mana beasiswa ini berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saran
silahkan dicoba bagi adik-adik yang masih menempuh semester 1, 2, ataupun 3, seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini link-link beasiswa yang dapat saya sharekan. Nanti saya share di grup ya untuk beasiswa ini. Nah, Ya di grup itu Kak, bagus itu. saya share di grup. Kemudian ini juga beasiswa dari berbagai kementerian, yaitu dari Kemenak, Kemenristek Dikti, sekarang Kemenristek BRIN ya namanya, kemudian Kemendikbud, Kemenpora, PMDSU dan sebagainya. Nah, mungkin ini kilas tentang beasiswa unggulan yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya juga akan sharing terkait dengan beasiswa LPDP ya. Kebetulan saya dulu pada tahun 2015 saat menempuh program Strata 2 di Universitas Gadjah Mada, itu kebetulan mendapat kesempatan untuk melaju ke tahap wawancara di LPDP. Jadi saya waktu itu lulus untuk tahap administrasi, namun pada tahap fokus group discussion dan wawancara itu saya gugur. Nah, karena apa? Karena pada bulan Agustus tahun 2015 yang lalu saya lulus di UGM dan mesti kuliah Agustus akhir dan September, sedangkan wawancaranya juga pada bulan tersebut, kalau tidak salah bulan Agustus akhir. Nah, saya disuruh pilih kemarin, apabila ingin melanjutkan pada tahap wawancara ini, Anda harus mundur dulu dari UGM seperti itu, atau istilahnya tidak melanjutkan registrasi seperti itu. Nah, jadi beasiswa ini mengharuskan dulu itu PK atau program keberangkatan selama 6 bulan. Nah, kalau saya mundur, itu takutnya nanti pada semester depan itu saya di blacklist. Oleh karena itu, saya tidak melanjutkan lagi pada tahap wawancara seperti itu, karena saya lebih memilih untuk tetap lanjut ke sekolah, tetap registrasi ulang pada bulan tersebut, Agustus, dan alhamdulillah pada semester 1 atau 2 saya mendapat gantinya, yaitu beasiswa unggulan seperti itu. Jadi saya pernah gagal di beasiswa LPDP, namun akhirnya berjodoh dengan beasiswa unggulan seperti itu. Nah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya di beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP. Oke. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu pada Mbak Friska Arum. Pada Mbak Friska saya persilakan. Oke, terima kasih Kak atas pemaparan materinya hari ini. Kemudian kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Bapak Dawam Murtazam yang sekarang sedang berada di Belanda, gitu. Oke, Pak Dawam bisa. Oke, bisa dengar suara saya? Oh ya. Ya, mohon maaf nanti kalau saya nggak terlalu keras karena di sini masih subuh, masih pagi. Iya Pak, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa salamun wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada panitia, kepada teamwork yang ada di DIUN, Dakwah Insuri untuk Negeri. Tadi sudah disinggung, itu salah satu program beasiswa dari Insuri. Ada Mas Ari, koordinatornya, kemudian Mas Hanafi, juga tim inti di penyelenggara DIUN itu, kemudian Friska dan kawan-kawan yang mempersiapkan acara ini, dan juga kepada Mas Syahrial Sadik, narasumber pertama tadi. Terima kasih sudah berkenan bergabung dan berbagi bersama kami di sini. Oke, mungkin saya sambil share juga ya. Kalau tadi
Ustadz Syahrial tadi menyampaikan dari perspektif beasiswa unggulan, saya dari beasiswa yang bukan unggulan, tapi beasiswa yang unik, beasiswa yang khusus dari Kementerian Agama RI. Ini sengaja saya susun seperti ini. Tadi Mas Syahrial juga memperkenalkan diri, saya juga kalau boleh memperkenalkan diri juga saya sampaikan juga di halaman title di situ ada nama saya Dawa Multazami Rahmatullah. Saya berangkat dari Fakultas Dakwah di Insuri Ponorogo. Kalau saya lihat Mas Syahrial tadi juga mengelola beberapa jurnal sebagai editor maupun reviewer. Saya Mas Hanafi ini juga mengelola jurnal juga di Insuri. Bahkan sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk menjalankan tugas tersebut meskipun dari jauh, mim ba'id ya. Saya merupakan awardee atau penerima beasiswa dari MORA, Ministry of Religious Affairs atau Kementerian Agama, angkatan tahun 2018. Tetapi saya baru mulai studi di Universitas Utrecht di Belanda sini tahun 2020. Mengapa demikian? Nanti akan saya jelaskan kok bisa angkatan 18 baru studi di 2020. Ya, kuliah di luar negeri mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Mengapa kita kuliah di luar negeri? Juga nggak kepikiran bagaimana bisa kuliah di luar negeri sampai sekarang ini. Tapi paling nggak dari pengalaman saya selama di sini, saya baru datang itu langsung di karantina karena musim corona ini, musim pandemi. Bukan karantina karena merupakan PDP atau sebagainya ya, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi pelaksanaan pembelajaran, pendidikan dan sebagainya di Belanda di sini dilaksanakan secara online semua. Tapi saya sempat diwawancarai oleh teman-teman dari Radar, dari Jawa Pos, dan ini yang dari Times yang sengaja saya screenshot di sini untuk menunjukkan bahwasanya seorang kader Ansor lah, jadi dari salah satu organisasi Nahdlatul Ulama Satu Banom di NU bisa menjadi mahasiswa doktoral di Belanda. Tapi apakah seperti itu saja kuliah di luar negeri? Ternyata ada banyak sekali yang saya rasakan di sini. Paling tidak ada tantangan yang pertama. Tantangan yang paling utama tentu saja di bidang akademik. Pertama, bahasa jelas berbeda. Kalau di Indonesia, bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia, dan sesekali menggunakan bahasa Inggris dalam rujukan, dalam referensi. Sementara kalau di sini tentu saja semuanya menggunakan bahasa Inggris. Apalagi kalau misalkan kuliah di luar negerinya itu ke negara yang memiliki kebijakan bahasa dalam negeri seperti Perancis. Kalau Perancis itu bahasanya antara bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis sendiri. Kalau di Belanda ini alhamdulillah bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan yang kedua budaya akademik tentu saja berbeda. Tidak hanya dari Indonesia dengan yang di luar negeri, sama-sama di luar negeri pun, sama-sama S3 pun, yang diterapkan di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Jerman, di Perancis dan sebagainya, itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Mulai dari sistem perkuliahannya, sistem risetnya dan sebagainya. Kalau di Amerika, paling tidak yang saya ketahui dari teman-teman seangkatan itu, mereka datang ke Amerika, itu masih ada perkuliahan, masih ada kelas. Jadi selama 1 sampai 2 tahun pertama itu memiliki kelas. Baru pada tahun berikutnya melakukan riset. Nah itu seperti yang umum dilaksanakan di Indonesia kan seperti itu. Sementara yang ada di Belanda di sini, sejak datang pun ini langsung mandiri, langsung berusaha mengerjakan risetnya, tetapi dengan tetap mengikuti beberapa course yang disarankan oleh supervisor. Jadi selain berhubungan dengan fakultas atau departemen, yang utama di jenjang S3 di sini adalah hubungan dengan supervisor atau pembimbing atau promotor. Tentu saja beda negara, beda kebijakan.
Bahkan di sini sama-sama di Belanda pun, sama-sama di Utrecht pun, beda departemen juga bisa jadi memiliki perbedaan dalam culture akademiknya. Tetapi yang harus kita apresiasi dari apa yang diterapkan di luar negeri ini, budaya akademiknya sudah sangat baik sekali, sudah sangat maju sekali, dan ya sekaligus saya mohon support dan doa restu dari teman-teman semuanya. Semoga saya bisa survive untuk menyesuaikan, untuk adjust dengan budaya seperti ini. Oke, tantangan berikutnya adalah tantangan fisik. Ini umum sekali kita ketahui. Cuaca jelas beda, musim jelas beda, makanan jelas beda, pakaian juga jelas beda. Saya masih belum punya gambaran ketika di sini nanti mau beli pakai dari Cina atau enggak. Kan ukuran pasti beda. Umumnya sih orang-orang Indonesia yang tadi di sini kalau beli pakaian itu pakaian ukuran anak. Mungkin nanti saya akan seperti itu. Makanan juga demikian. Alih-alih membeli makanan yang umum cepat saji atau tersedia secara instan di supermarket, biasanya yang di sini membeli makanan dari toko-toko Timur Tengah. Karena di Belanda imigran dari Turki, Maroko itu cukup banyak sekali, otomatis makanan yang berasal dari masyarakat tersebut juga sangat banyak. Cuaca, nah tadi cuaca dan musim. Tadi saya sampaikan saat ini di sini masih selesai subuh, baru selesai subuh. Jam 4.30 itu masuk subuh, dan sekarang jam 5.30. Nah, matahari di musim panas seperti ini, itu jam 5 sebenarnya udah terang, udah cerah. Tetapi jam 11 malam pun, bahkan jam 12 itu pun masih cerah, masih terang. Karena musim panas ini sangat panjang sekali. Meskipun demikian, waktu pagi di sini tetap dihitung sejak jam 7. Jadi sebelum jam 7 itu masih kepagian, tapi nggak apa-apa. Sholat subuh itu jam 4.30, sholat maghrib itu jam 10 malam, sholat isya-nya jam 12. Nah, itu perbedaan waktu, perbedaan musim yang mempengaruhi waktu sholat di sini. Tantangan ketiga, masalah mental. Ada diskriminasi. Meskipun so far sampai saat ini saya tidak merasakan adanya diskriminasi, tapi ya ini harus diantisipasi karena bisa jadi karena kita dianggap orang lain dari Asia itu dianggap berbeda, jadi didiskriminasi. Dan homesickness atau kangen rumah ini umum sekali. Jadi di sini merasa sendiri dan sebagainya, jadi kangen rumah, kangen keluarga, kangen kolega dan sebagainya. Dan ada rasa stres karena ada tekanan dalam budaya akademiknya, ada tekanan dalam masalah hidupnya dan sebagainya. Dan yang keempat ada culture shock atau gegar budaya, kaget. Jadi kalau biasanya di Indonesia itu kultur masyarakatnya itu masyarakat ketimuran, masyarakat Islami. Sementara ketika di sini ketemu dengan budaya yang berbeda, itu rawan kaget. Dan yang keempat, finansial, serba mahal. Ini sudah jamak kita ketahui. Untuk perbandingan saja ya, beras yang sama-sama kita konsumsi. Kalau beras di Indonesia itu 1 kilo sekarang berapa? Mungkin ada yang bisa bantu, Mbak Friska atau Mas Hanafi. Beras 1 kilo berapa di Indonesia sekarang? 11.000 kan? 11. Aduh, nggak kedengeran atau sinyal saya hilang. Ya segitulah beras 1 kilo di Indonesia. Kalau di sini saya biasa beli beras yang pan. Sinyalnya putus ya. Iya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Saya jadi disconnect ya. Connect. Ntar saya share lagi. Sudah bisa Kak? Silakan. Ini karena saya karena saya
nggak punya pengalaman berberas ria, bahas beras langsung disconnect. Tapi di sini saya beruntung. Selain tantangan seperti ini, nanti ada keuntungannya juga. Yang terakhir spiritual, beda agama ini jelas kita maklumi juga ya. Jadi ada perbedaan agama, tentu mengakibatkan perbedaan sikap juga. Masalah waktu sholat tadi terutama. Saya di bulan puasa kemarin itu sahur jam 3 sampai jam 4 antara 1 jam tersebut, dan buka di waktu maghrib itu paling sore jam 9, dan puncaknya di hari terakhir itu jam 10 malam itu buka puasa karena musim panas ya. Kalau musim dingin nanti lebih pendek. Nah, selain tantangan ada juga yang namanya keuntungan. Nah, yang pertama dari bidang akademik, banyak fasilitas yang saya peroleh di sini. Tentunya fasilitas yang umum diketahui adalah fasilitas kerja, fasilitas kantor seperti laptop, komputer dan sebagainya. Meskipun di sini saya belum banyak mendapatkannya karena kampus masih tutup ya. Wawasan akademik, jadi bagaimana mengembangkan kapasitas ilmiah, kapasitas akademik kita di sini, insya Allah lebih banyak keuntungan yang diperoleh. Dan jaringan yang didapatkan di sini, jaringan internasional. Itu kalau dilihat dari sudut pandang keuntungannya. Kalau sudut pandang tantangan ya tadi, beda budaya dan sebagainya. Kemudian keuntungan secara mental, menambah rasa cinta ke tanah air. Karena jauh, karena ada di negeri orang, jadi hiroh untuk mencintai Indonesia itu menjadi lebih tinggi dan lebih mandiri. Tadi saya bilang saya nggak punya pengalaman berberas ria, berdapur ria. Di sini otomatis saya harus masak dan sebagainya. Jadi saya lebih mandiri dan mendewasakan karena harus semuanya sendiri. Kemudian ada juga keuntungan finansial. Jadi selain studi, beberapa teman-teman yang kuliah di luar negeri itu juga berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan part-time tentu saja, nggak mungkin full-time. Kalau yang di Belanda ini ada juga, tetapi tidak banyak. Berbeda dengan misalkan di Australia. Kalau Australia itu kesempatan bekerja lebih luas. Kemudian ada juga keuntungan spiritual. Berbeda agama itu enggak hanya menjadi tantangan ataupun kerugian, tetapi juga menjadi keuntungan. Karena bisa menambah wawasan kita tentang perbedaan, dan kita bisa menghargai perbedaan tersebut. Oke, itu tantangan dan keuntungannya. Ini saya mohon izin sedikit narsis sedikit. Jadi ini foto saya di depan stasiun Utrecht Sentral, tampak di atas itu Utrecht Sentral. Ini tahun 2017. Jadi bulan Maret 2017 saya sudah sampai di sini untuk mengikuti kegiatan konferensi PCINU Belanda. Waktu itu ada seminar internasional, jadi saya datang ke sini. Dan saat itulah saya menanamkan will saya, harapan saya. Kelak saya harus kembali ke sini untuk belajar di Belanda. Jadi saya kutip di situ, if there is a will, there is a way. Jadi kalau ada harapan, pasti ada jalan. Tahun 2017. Di sebelah kanan saya di foto tersebut, yang pakai jaket hitam ini Guru Ta Ahmad Baso dari Bugis. Sekarang tinggal di Ciputat, banyak menulis buku-buku Islam Nusantaraan. Kemudian yang sebelah kiri saya, yang pakai kacamata ini, dosen di FISIP UIN Jakarta sekaligus di UNU Indonesia Jakarta. Beliau berdua adalah dosen saya. Dan yang kecil yang tengah ini putra dari salah satu mahasiswa Utrecht pada saat itu, dan sekarang sudah lulus, sudah kembali ke Indonesia dan membangun sebuah startup namanya Hello, karena bidang hukum ya. Tadi tahun 2017, sekarang tahun 2020. Di foto yang saya sendiri ini hari kedua saya menginjakkan kaki di Belanda. Saya datang itu tanggal 5, tanggal 6-nya itu hari Jumat. Saya berfoto di depan kantor internasional itu, Universitas Utrecht itu. Yang memfotokan, barangkali nanti Mas Syahrial kenal juga,
Yang memfotokan adalah orang yang memfotokan di foto sebelah kanan. Ini Mas Mukhlisin. Jadi beliau adalah dosen di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga studi di sini, di Utrecht. Tampak gedung yang di belakang yang tulisannya Suryadi itu, yang berwarna coklat, Suryadi ya, Sudirman. Jadi guyonannya gedung Suryadi. Itu gedung fakultas saya. Nah, dari 2017 saya mempunyai harapan, kemudian 2020 akhirnya saya menemukan jalan saya sampai di Utrecht di sini. Jalannya seperti apa yang saya tempuh? Ini yang saya dapatkan. Jadi saya mengikuti program beasiswa 5.000 doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Foto ini foto saya bersama Profesor Arskal Salim. Beliau adalah penanggung jawab atau pengelola atau penyelenggara beasiswa ini. Beliau adalah Direktur Diktis di Kemenak RI, dan kami menggunakan simbol 5 jari ini. Ini merupakan simbolnya 5.000 dokter. Itu foto saya bersama beliau ketika mengikuti kegiatan IJIS tahun 2019 yang lalu di Jakarta. Mengapa saya berusaha kuliah dengan beasiswa? Dan tadi Mas Syahrial juga tampak mulai S1 sampai sekarang S3 itu juga dengan beasiswa. Alhamdulillah saya juga demikian, meskipun beasiswa saya bukan beasiswa unggulan ya. Jadi S1 itu saya beasiswa aktivis, ya bukan beasiswa program tahfidz sebenarnya. Jadi di Stein Ponorogo waktu itu ada beasiswa program tahfidz. Itu 2 tahun pertama saya ikut beasiswa tersebut. Kemudian karena saya menjadi aktivis mahasiswa, saya berpindah program beasiswa menjadi program beasiswa aktivis. Jadi ketika kuliah di Stein Ponorogo, kuliah S1 itu saya juga dengan beasiswa, dan ketika S2 di Unusia, waktu itu Setainu Jakarta, itu juga dengan beasiswa dari Yayasan Said Akil Sirot. Jadi dari Ketua Umum PBNU memberikan beasiswa kepada kami waktu itu untuk kuliah S2 di Setainu Jakarta. Dan yang ketiga sekarang alhamdulillah dengan beasiswa dari Kementerian Agama. Mengapa beasiswa? Karena saya berusaha mengubah nasib dengan pendidikan. Jadi nasib di sini saya berikan tanda petik karena tentunya bisa kita maknai secara luas. Silakan teman-teman yang menyimak bisa memaknainya dengan bebas lah. Bagaimana nasib dapat diubah melalui pendidikan. Kemudian mengapa beasiswa? Karena kuliah mahal. Di luar negeri tentu saja sangat mahal. Untuk biaya hidup saja di sini, untuk sewa kamar saja saya di sini 1 bulan itu 500 euro. 500 euro itu antara 8 sampai 9 juta itu untuk kamar saja. Belum termasuk makan sehari-hari, dan apalagi kalau ditambah dengan SPP dan sebagainya, tentu lebih mahal lagi. Kalau bukan karena beasiswa, tentu saya tidak bisa sampai di sini. Dan prestisius, ya ini pragmatisnya ya, kita mendapat beasiswa itu kita menjadi lebih bergengsi, bisa mengisi portofolio, bisa mengisi kurikulum vitae dengan baik sekali. Siapa yang enggak kagum ketika melihat CV dari Mas Syahrial tadi, berjejer beasiswanya dari S1 sampai S3. Itu kan menjadi wujud bahwasanya beasiswa menjadi suatu hal yang prestisius, yang membanggakan, menjadi kebanggaan. Dan sebagai penerima beasiswa juga menambah peluang bekerja. Jadi sebagian perusahaan, sebagian pemberi kerja itu menganggap penerima beasiswa itu lebih layak dibandingkan orang dengan level yang sama tetapi biaya mandiri. Itu tentu ada perbedaan. Karena ketika orang mendapat beasiswa, itu dia mendapatkannya dengan perjuangan, ada kompetisi. Itu di satu perspektif ya, mungkin bisa didiskusikan di sudut pandang yang lain. Kemudian dengan beasiswa mendapat jejaring dan pengalaman. Minimal ada jejaring sesama penerima beasiswa. Kalau di LPDP itu ada istilahnya seangkatan PK, pemberangkatan dan sebagainya. Di program lain ada istilahnya cohort atau angkatan. Di Mora pun juga demikian, ada angkatan.
dan pengalaman mengurus beasiswa, mengurus studi, melaporkan beasiswa dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Slide berikut ini adalah tentang bagaimana jejaring saya di angkatan. Jadi ini contoh poster kegiatan kami berhalal bihalal Mora 5000 Doktor Awardee angkatan 2018 yang kebetulan ditempatkan di UIN Ciputat untuk program pembekalan bahasanya. Jadi halal bihalal di awal Syawal kemarin kami juga menyelenggarakan untuk reuni lah. Karena pembekalan bahasa tahun 18 sampai 20 ini belum pernah ketemunya virtual. Jadi masa pandemi ini menjadi blessing in disguise lah. Jadi menjadi berkah yang tidak disangka-sangka. Karena pandemi kita menjadi terbiasa online, terbiasa ikut webinar, terbiasa dengan Zoom, akhirnya bisa menyelenggarakan pertemuan yang lebih intensif. Yang halal bihalal itu tentu sudah lewat, sementara yang sebelah kanan ini ada reuni kedua, akan dilaksanakan besok lusa besok lusa, 4 hari lagi, hari Ahad. Waktunya jam 7 malam WIB. Kalau 7 malam WIB di sini berarti jam 2 siang, beda 5 jam. Kemudian macam-macam beasiswa itu apa saja sih? Ada yang tadi sudah disinggung oleh Mas Arial, ada milik pemerintah, ada juga milik lembaga swasta. Kalau saya 5.000 dokter di situ ada kan? Ada juga LPDP, ada juga Dikti, Budi dan sebagainya. Lembaga swasta juga banyak. Beasiswa Jarum itu kan sangat umum kita ketahui, kita dengar juga. Ada juga beasiswa universitas yang dalam negeri tadi disinggung tadi ada UGM, UII, UNI, UMI dan sebagainya, termasuk Insuri pun juga punya beasiswa internal dari universitas sendiri. Yang luar negeri pun juga demikian, banyak beasiswa yang ditawarkan langsung oleh universitas. Kemudian lembaga donor, ada AAS, Australian Award, dan ada Fulbright untuk Amerika, ada Chevening untuk Inggris, ada Japan Foundation, ada Monbugakaso kalau nggak salah itu yang Jepang itu. Untuk Belanda ada Stunet, Studeren in Netherlands, Stunet itu. Dan untuk Eropa secara umum ada Erasmus+. Untuk Jerman ada DAAD, IDB, in Islamic Development Bank untuk negara-negara Timur Tengah biasanya, dan sebagainya. Ini macam-macam beasiswa. Nah, yang akan saya perdalam di sini adalah khusus 5.000 dokter Mora Scholarship. Ada 12 program yang terbagi, yang saya bagi ke dalam 3 model. Lengkapnya bisa diperiksa di web tersebut, scholarship.kemenak.go.id itu. Program yang saya ikuti ini adalah program reguler, karena program yang paling umum. Selain reguler, ada juga program customized program. Ini customized ini program kerjasama. Jadi Mora atau pemerintah Indonesia bekerja sama dengan kampus tertentu untuk menyelenggarakan program khusus. Ada banyak pilihan customized program ini. Ada yang dengan Leiden, ada yang dengan Coventry, yang di Inggris itu. Ada juga dengan Perancis, INSA, yang di Australia sangat banyak juga. Ada 7 atau 8 kampus yang bekerja sama, dan lain-lain. Yang customized ini detailnya nanti bisa diperiksa di web tersebut. Yang menarik, yang mungkin lebih cocok untuk saya sampaikan kepada teman-teman partisipan di sini adalah program yang kedua itu, Integrated Master Doctor Degree, IMD. Ini yang dalam negeri sudah mulai dilaksanakan tahun kemarin, kalau nggak salah, itu dilaksanakan di UIN Jogja dan di Ciputat. Ini program master lanjut doktor. Jadi untuk alumni S1 bisa ikut program tersebut, selesai program udah dapat gelar doktor dan master. Ini tentu sangat menarik bagi teman-teman. Kalau saya masih cukup umur dan baru lulus S1, saya pasti ikut program ini karena lebih stabil mulai dari S2 sampai S3-nya. Nah, yang luar negeri ini baru dibuka. Silakan nanti dibuka di web tersebut untuk info detailnya. Komponen biaya yang didapatkan
ketika menjadi awardee atau menjadi penerima beasiswa MORA ini. Yang pertama, program penguatan bahasa asing dan akademik. Jadi jangan khawatir dengan keterbatasan bahasa, karena akan ada pembekalan tambahan, pembekalan bahasa selama 3-6 bulan sebelum berangkat. Jadi setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa, mendapat materi tambahan, mendapat pembekalan tambahan. Setelah mendapat pembekalan, diberikan kesempatan juga untuk mengikuti tes IELTS dan TOEFL. Kalau TOEFL saya kurang tahu persisnya berapa biayanya. Kalau IELTS ini kalau dirupiahkan kurang lebih 3 juta sekali tes. Dan belum tentu lulus kan. Jadi MORA memberikan bantuan untuk mengikuti tes tersebut, dibantu sekali tes. Kalau nggak lulus gimana? Atau kalau nilainya kurang bagaimana? Itu harus ditanggung sendiri. Kemudian selain untuk penguatan bahasa, ada juga ini untuk yang pelaksanaan di negara tujuan, ada admission fee atau pendaftaran, ada juga SPP tuition fee. Nah, kasus saya unik di Utrecht di sini, saya tidak dikenakan biaya pendaftaran maupun biaya SPP. Jadi saya dapat beasiswa untuk studi di Utrecht, tetapi tidak dalam tanda kutip tidak membebani negara dengan SPP, karena SPP ini cukup banyak sekali. Per tahunnya mencapai 15 sampai 20 ribu euro. Silakan dihitung berapa itu. Kalau di Utrecht, alhamdulillah di departemen saya khususnya, saya tidak dibebani dengan biaya tersebut. Selain dengan kampus, ada juga biaya settlement. Settlement ini semacam untuk tinggal di bulan pertama. Jadi tambahan living cost. Kalau living cost itu biaya hidup per bulan, nah settlement itu biaya hidup senilai 1 bulan. Jadi tahun pertama saya mendapatkan 13 kali sekian biaya living cost yang saya dapatkan. Kemudian ada juga asuransi kesehatan. Nah ini yang mungkin berbeda dengan budaya di Indonesia. Kalau di Indonesia, asuransi kesehatan kan belum terlalu populer, jadi tidak semua orang punya asuransi. Sementara di luar negeri, di Belanda khususnya, asuransi itu wajib hukumnya. Jadi orang itu harus punya asuransi. Kalau nggak punya asuransi, malah didenda. Jadi mending bayar asuransi daripada didenda yang tentu akan bermasalah. Kemudian ada juga book allowance, biaya buku itu untuk 3 tahun. Kemudian biaya tiket perjalanan pesawat pulang pergi. Visa juga. Untuk Belanda ini unik. Saya tidak dikenakan biaya visa karena sudah ditanggung oleh kampus. Berbeda dengan negara lain. Kalau negara lain itu ada biaya visanya. Kemudian ada juga biaya tunjangan keluarga untuk yang sudah berkeluarga. Ini untuk yang S3 tentunya ya. Kalau yang untuk S2 belum di cover sepertinya. Maksimal 2 tahun. Kemudian biaya riset selama 1 kali. Kemudian biaya conference juga 1 kali. Nah ini komponen biayanya. Saya tidak menyebutkan angkanya berapa. Nanti kalau bentar, Mas Wahyu. Kok screen share? Buka jurnal ya. Kembali. Iya. Bentar. Ya kembali. Ya oke, sudah kembali. Jadi itu biayanya, saya nggak menyebutkan rupiahnya berapa, yang jelas cukup banyak lah. Nggak cuma cukup, sangat banyak. Jadi semoga saya bisa memberikan balas atas apa yang saya terima dari negara ini. Nah, syarat umum tadi sudah disinggung juga. Untuk menjadi penerima beasiswa 5.000 dokter ini, syarat yang umum yang pertama itu dosen PTKI atau FAI pada PTU yang memiliki NIDN, jadi punya nomor induk dosen nasional. Itu kalau seperti saya, seperti Mas Wahyu Hanafi. Kalau bukan dosen bagaimana? Bisa juga. Tenaga kependidikan dan sebagainya itu bisa. Nah, ini yang ketiga yang bisa teman-teman ikuti dan persiapkan dari sekarang untuk alumni PTKI. Apakah Insuri termasuk PTKI? Iya, PTKI itu pendidikan tinggi keagamaan Islam.
baik negeri maupun swasta sama-sama PTKI bisa mengikuti program Integrated Master and Doctor ini. Jadi alumni S1 bisa ikut program terintegrasi master dan doktor tersebut. Persiapannya dari sekarang. Mekanismenya bagaimana? Ini umum saja ya, yang jelas daftar, kemudian seleksi tahap pertama itu administrasi, seleksi berkas, dan seleksi tahap kedua itu wawancara, tes, dan sebagainya. Kemudian pembekalan bahasa tadi saya singgung di awal tadi. Kemudian ada orientasi, kemudian ada masa studi di negara tujuan, kemudian ada juga orientasi pasca studi. Ini umum yang kita ketahui, kita pahami. Kemudian bagaimana proses seleksinya? Proses seleksi ini umum ya, yang secara khusus, secara spesifik tentu ada update-nya di webnya. Yang pertama, pilih beasiswa, kemudian ada seleksi tahap pertama, ini merupakan seleksi berkas. Kalau lulus, bisa lanjut ke seleksi tahap kedua. Kalau nggak lulus, ya udah ditunggu lagi ke tahun berikutnya. Terus terang, saya tidak langsung lulus, karena saya ikut seleksi MORA itu sampai 3 kali daftar. Jadi daftar pertama itu ketika saya belum punya NIDEN. Jadi waktu itu saya nekat daftar, belum punya NIDEN, saya daftar dalam negeri. Saya daftar dalam negeri di UIN Jogja kalau nggak salah, ingat itu. Karena belum punya NIDEN, otomatis ditolak, nggak lolos saya. Tahun kedua, saya daftar lagi. Saya sudah punya NIDEN, saya daftar lagi. Waktu itu mau daftar ke UGM. Sudah punya NIDEN, tapi apa waktu itu ya, jadi nggak lolos juga. Tapi untung di tahun kedua, saya bermain 2 kaki, dalam tanda kutip 2 kaki ya. Selain daftar dalam negeri, saya juga daftar luar negeri. Mungkin saya nggak lolos di dalam negeri karena saya mau diloloskan di luar negeri ya, ini ya jedeke ngono sih ya. Jadi saya menerka seperti itu. Dan akhirnya saya lolos di program luar negeri. Tahap seleksi, ada tahap pertama itu administrasi atau berkas, yang kedua kemampuan, mulai dari tes penulisan esai. Jadi esai yang dilaksanakan dalam tes di MORA ini esai seperti di IELTS. Jadi yang berbahasa Inggris itu IELTS-like, jadi seperti IELTS, dan yang berbahasa Indonesia ada beberapa esai yang diujikan, itu mulai dari tema-tema kependidikan maupun tema-tema moderasi agama. Jadi silahkan dipersiapkan tema-tema tersebut. Kemudian ada juga TPA, tes pengetahuan umum, dan psikotes, itu tulis. Dan yang ketiga wawancara. Ketika wawancara pakai bahasa apa? Nah, yang di sini tricky. Jadi terkadang kita dapat interviewer yang berusaha menguji kemampuan bahasa kita, dan ada juga yang berusaha mengetahui kesiapan kita. Jadi berbeda-beda tiap kasus, disiapkan saja. Di MORA saya belum tahu ada yang namanya LGD, Leaderless Group Discussion. Kalau di LPDP ada. Jadi selain 3 jenis seleksi itu, disiapkan juga model diskusi Leaderless Group Discussion, itu diskusi kelompok tanpa pemimpin. Jadi 5-7 orang dibagi dalam satu grup, nggak ada pemimpinnya, tetapi mereka diberikan tema untuk didiskusikan. Kalau nggak ada pemimpinnya, bagaimana bisa diskusi? Coba dibayangkan saja kalau kita di warung kopi, ngobrol dengan teman-teman, kan nggak ada pemimpinnya, tapi kita bisa diskusi. Yang dinilai apanya? Apakah dominasi, apakah kemampuan jadi pemimpin? Kalau saya jadi pengujinya, saya tidak akan menilai seperti itu. Jadi bukan dominasi yang bagus, tetapi bagaimana menempatkan diri, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide ketika melakukan diskusi. Seperti itu. Bila lulus seleksi tahap kedua, ikut program persiapan tadi 3-6 bulan. Ini bagi yang sertifikat IELTS-nya masih kurang. Saya waktu itu terus terang ketika daftar itu belum menggunakan sertifikat IELTS. Saya baru pakai sertifikat TOEFL dari UNS. Waktu itu saya dapat skor TOEFL itu 560 sekian, itu saya gunakan. Padahal itu sertifikat TOEFL ITB. Itu saya gunakan untuk daftar. Nah, karena TOEFL ITB itu belum diakui,
kami harus mengikuti pembekalan bahasa dan tes IELTS. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan ikut pembekalan bahasa di Ciputat, itu Juli 2018 sampai Desember, kemudian di bulan Desember saya ikut tes IELTS, bisa mendapatkan skor yang diharapkan. Dan tentunya ada peningkatan dibandingkan TOEFL sebelumnya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya udah bagus, IELTS-nya udah punya, hanya ikut persiapan akademik dan moderasi Islam selama 2-3 bulan. Ini di UIN Jogja kalau nggak salah tempatnya. Selain ini, oke, ternyata udah hampir habis. Siap mencari beasiswa, kalau sudah siap, bangun kapasitas, perkuat niat, siapkan portofolio, cari informasi, dan daftar. Dari 5 hal ini yang saya bisa bantu, TED Talk itu sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan bahasa kita. Kemudian nonton film tanpa subtitle atau vlog dalam bahasa Inggris itu juga membangun kapasitas bahasa. Kemudian belajar melalui aplikasi atau ikut kursus, itu semua menunjang kemampuan kita. Menyiapkan portofolio, saya lompatin ya. Tadi pertama kapasitas, yang kedua niat. Nah, untuk niat saya nggak bisa nambahin karena ini kembali kepada teman-teman semua. Niatnya mau ngapain? Jadi saya nggak bisa membantu di sini. Yang saya bisa bantu kapasitas dan portofolio. Yang namanya portofolio dalam kasus ini tentunya bukan sekedar ijazah formal ya, tapi penunjang. Jadi sertifikat bahasa, sertifikat atau bukti kegiatan yang menunjang minat studi. Tadi aktivisme sosial tadi bermanfaat, pengalaman kerja juga bermanfaat. Yang ketiga aktif atau minimal punya pengalaman menulis, jadi punya publikasi. Dan yang keempat ini punya home base, jadi punya semacam pangkalan. Kalau saya karena dosen ya, dan dosen harus punya home base dari Insuri. Kalau yang untuk non-dosen, home base-nya alumni PTKI di mana, itu bisa dikatakan sebagai home base. Ini saluran informasi beasiswa, saya hanya menyuguhkan dua channel yang saya kenal orangnya. Ada Santri Mengglobal, ini didirikan oleh salah satu alumni program beasiswa santri di UIN Semarang dan di Vrije Universiteit Amsterdam. Ada Mas Dito, Santri Mengglobal, karena visinya mewujudkan mimpi santri belajar di luar negeri. Bisa dibuka di websitenya santrimengglobal.com. Dan ada juga channel YouTube Motivator Beasiswa. Ini dikelola oleh Dr. Didin. Beliau adalah alumni Australia, alumni PhD Australia, yang merupakan dosen di UIN Ciputat dan menjadi tutor saya ketika belajar bahasa di Ciputat dulu. Jadi channelnya itu, Santri Mengglobal dan Motivator Beasiswa. Silahkan dibuka. Selain dua itu apakah ada lagi? Tentu sangat banyak. Dan rajin-rajin join di grup-grup media sosial beasiswa tentu akan mendapat banyak informasi itu. Tips penting lainnya, support, ridho, dan restu orang tua, ini yang paling utama, itu harus dimintakan. Kemudian persiapkan mental, perbaiki kepribadian atau personality, jangan menyerah dengan mudah, sabar dan tawakal, terus berdoa, persiapkan fisik, sehat jasmani, tidak berpenyakit seperti TBC. Kenapa saya sebut TBC di sini? Karena untuk kasus Belanda, ini tuberkulosa ini sangat sensitif. Jadi meskipun sudah dapat visa, sudah datang ke sini, kami diwajibkan untuk tes TB itu di bulan pertama. Jadi harus tes TB di kantor wali kota. Kemudian yang terakhir, yang paling utama ini, daftar segera, jangan menunda. Kalau sudah siap, tadi apa kapasitasnya, niatnya sudah, portofolio sudah, informasi sudah didapat, segera daftar, jangan ditunda. Kalau belum siap bagaimana? Disiapkan dulu. Tapi kalau sudah siap, jangan ditunda lagi. Karena kesempatan kuliah di luar negeri tidak hanya untuk yang kaya ataupun yang pintar saja. Saya itu kaya enggak, pintar juga enggak, tetapi semoga saya termasuk mereka yang tidak pernah menyerah kalah, tetap semangat dan terus memantaskan diri. Ini foto saya ketika Skype-an, jadi kami berdiskusi dengan supervisor, diskusi secara daring karena sudah lockdown ya di bulan April yang lalu. Baik, Bedang, Top Zins,
Matur nuwun, sampai jumpa lagi. Saya dapat diakses di beberapa nomor tersebut. Nomor WA saya masih nomor Indonesia, sebentar kalau telepon pakai nomor Belanda. Saya cukup aktif di IG dan punya akun juga di Facebook. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Dawam atas pemaparannya tadi terkait dengan beasiswa murah 5.000 dokter yang sekarang ini Bapak Dawam ikuti di Belanda. Baik, dari teman-teman semua, dari partisipan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di sini saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bertanya. Ya. Oke, waktu dipersilahkan bagi partisipan yang ingin bertanya terkait hal-hal yang kurang jelas mungkin, atau apa sih yang ingin ditanyakan lagi, diperdalam mungkin persiapan teman-teman kalau mau ikut beasiswa seperti itu. Silakan teman-teman. Yang mau bertanya silakan di chat terus buka. Oke, yang ingin bertanya? Apa ada dari teman-teman? Silakan dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Ini dua narasumber kita yang sangat hebat sekali, bisa ditanyakan baik itu masalah administrasi, pengalaman dan sebagainya, langkah apa yang akan ditempuh untuk sebagai permulaan. Kami beri waktu. Oh iya, sedikit menginfokan di sini ada putranya Bapak Dawam juga yang bergabung ya. Halo Adek, mau berbicara dengan ayah? Malu. Halo. Adiknya pemalu. Adiknya pemalu. Ketemu ayah loh. Ada Agung sama Udinya juga. Oh iya. Baik teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan tadi, yaitu beasiswa murah 5.000 dokter dan juga beasiswa unggulan yang sudah disampaikan oleh Kak Syahrial Sadik dan juga Pak Dawam. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Atau saya saja yang bertanya ya? Oke, saya ingin bertanya kepada Kak Syahrial terkait dengan beasiswa unggulan yang untuk beasiswa S2 dan juga S3, mungkin dari sebagian dari teman-teman saya itu apa ya, mempunyai pemikiran bahwa mana mungkin sih jika kita itu tidak berprestasi, jika kita tidak mempunyai prestasi baik itu di dalam perkuliahan kita ataupun prestasi lainnya, apa bisa sih kita mendaftarkan beasiswa seperti itu, atau hanya untuk sekedar coba-coba saja? Oke, Kak Syahrial. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pada Mbak Rizka. Oke. Jadi untuk beasiswa unggulan ya, memang untuk persyaratannya itu dikhususkan
bagi mahasiswa-mahasiswi yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, untuk program magister sendiri, nah itu syaratnya tadi kan yang pertama usia maksimal kan 32 tahun untuk apply, seperti itu. Kemudian memiliki LOA tadi, unconditional dan sebagainya. Kemudian syarat lain setidaknya memiliki prestasi akademis dan non-akademis. Jadi upayakan mumpung masih muda seperti itu, ikutilah perlombaan, kompetisi dan sebagainya, karena itu memacu kita untuk berprestasi seperti itu. Jadi saran saya kalau misal ada perlombaan, ada kompetisi dan sebagainya, ikutilah. Itu menjadi added value atau nilai tambah kita ketika ingin mengajukan beasiswa seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Friska. Oke, kalau untuk itu apa ini yang poin 2 itu yang di beasiswa ya itu maknanya adalah surat kita diterima sebagai mahasiswa. Kita dapatkan dari kampus. Misalkan kita ingin melanjutkan studi ke UIN Sunan Kalijaga atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari UIN tersebut mengeluarkan surat bahwa kita diterima seperti itu, menjadi mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa magister di sana. Nah, gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, oke, sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain. Di kolom chat ada yang tanya dari Ani Yulianti, atau mungkin diberikan kesempatan untuk open mic biar bisa bergabung. Oke. Ani. Bentar. Siapa tadi? Ani. Ani. Ini ganti kan? Bisa ada. Sebentar. Ya, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Anik ini. Ada pertanyaan dari Mbak Anik. Oke, mungkin apa langsung dijawab aja Pak Dawam? Ini dari sininya. Ya, oke, baik. Saya jawab secara sekilas di chat itu. Saya termasuk yang zigzag jurusannya ya. Mungkin bisa saya sampaikan lebih jelas zigzag bagaimana. Saya di S1 itu di IAIN Ponorogo, saya kuliah di jurusan Usuluddin, program studi tafsir hadis, sama dengan inisiator DIUN ya, Mas Agus Setiawan, inisiator DIUN. Kaprodi KPI juga sama, tafsir hadis meskipun beda kampus. Kalau yang sama-sama tafsir hadisnya IAIN Ponorogo itu ada Mas Agus, ada Bu Nyai Nurma, ada Mas Mukhlis, ada Cak Hijro yang mungkin teman-teman kenal. Kemudian dari Usuluddin saya pindah S2 itu di jurusan yang hampir sama dengan Mas Misbah, dengan Mas Ari, itu jurusan sejarah. Secara khusus konsentrasi yang saya ambil di program S2 itu tentang sejarah kebudayaan Islam di Nusantara. Jadi istilahnya Fakultas Islam Nusantara. Kemudian di S3 sekarang saya kuliah di jurusan Antropologi Budaya. Jadi departemen yang saya ikuti ini Departemen Cultural Anthropology di Utrecht di sini.
itu antropologi budaya. Jadi saya termasuk yang zigzag jurusannya. Tetapi bagaimana saya bisa sampai di sini? Karena yang paling penting di dalam studi S3 itu adalah adanya link and match antara riset kita dengan riset supervisor. Jadi saya menggunakan proposal saya itu sebagai modal untuk mencari supervisor yang penelitiannya relevan dengan penelitian saya. Jadi meskipun berbeda jurusan secara formal, jadi linearnya tidak dapat secara formal, tetapi hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan risetnya. Karena dalam riset tersebut ketidaklinearan tadi justru menambah istilahnya, menambah khazanah. Jadi dalam antropologi budaya yang saya tekuni di sini nanti, saya juga bisa menggunakan model Islam Nusantara yang saya dapatkan ataupun Usuluddin yang sudah pernah saya dapatkan. Jadi seperti itu. Itu kaitannya dengan studi S3 di sini ya. Dan insya Allah kalau untuk S2 dan S2 pun juga bisa disiasati, bisa dicari solusinya. Yang jelas cari informasi sebanyak-banyaknya, ada informasi yang didapat, segera daftar dan segera eksekusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dawang. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk juga dari Kak Aiziah Ayu Pratami. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aiziah. Ingin bertanya, misalkan kita sudah mengambil S2 di salah satu PTN, lalu berkeinginan mengambil jenjang S2 dan S3 langsung, apakah masih bisa apply beasiswa unggulan? Terima kasih. Mungkin ini nanti Kak Syahrial bisa membantu untuk menjawab. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Aizah ya. Ya. Mbak Aizah Ayu Pratami. Oke, jadi untuk Mbak Aizah, misalkan kita mengambil kuliah S2 salah satu PTN, lalu berkeinginan mengambil S2 S3 langsung, sangat bisa. Namun untuk syaratnya itu tadi minimal semester 1 ya, kemudian maksimal sekarang antara semester 2 atau 3, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sedang semester 1, ya langsung saja kalau misal beasiswa unggulan itu buka, kita langsung saja melakukan aplikasi, melakukan registrasi, penuhi segala requirement atau semua persyaratan yang ada, baik itu TOEFL, baik itu IC dan sebagainya. Jadi itu, jadi sangat bisa. Oke. Asal ketika kita mendapatkan beasiswa itu kita tidak mendapat beasiswa lain seperti itu. Nah, jadi itu syaratnya. Jadi sangat bisa. Ya. Jadi itu Mbak jawabannya. Jadi sangat dimungkinkan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Kak Syahrial. Ya. Ini dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah. Oh iya. Oh ya, ini dari teman saya yang di samping ini juga merupakan salah satu mahasiswa di Yun juga, namanya Mas Doni. Ini enggak mau tampil orangnya. Di sini dia mau bertanya gimana sih motivasi terkuat dari Pak Dawam dan juga Kak Syahrial untuk bisa memperoleh beasiswa baik di jenjang S2 maupun S3. Motivasi penguat lah, motivasi utama untuk memperoleh beasiswa begitu. Terima kasih. Oke, dimulai dari Pak Dawam dulu apa saya nih Mbak? Kak Syahrial dulu enggak apa-apa? Oke, makasih Mbak Rizka. Jadi motivasi terkuat saya ialah orang tua seperti itu. Jadi kan kita lihat perjuangan orang tua selama menguliahkan kita atau menyekolahkan kita itu kan luar biasa seperti itu.
beliau akan banting tulang dan sebagainya demi anak-anaknya itu bisa sekolah. Jadi itu adalah motivasi terkuat saya untuk bisa meraih beasiswa ini di program pasca sarjana. Jadi dengan mendapatkan beasiswa ini setidaknya kita bisa meringankan beban orang tua seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban ringkas saya terkait dengan motivasi terkuat saya untuk meraih beasiswa ini. Oke, terima kasih. Baik, kalau untuk Pak Dawam sendiri, bagaimana Pak? Harus terpisah jauh dengan keluarga, mungkin yang jaraknya cukup jauh gitu? Ya, kalau motivasi mendasar ya kurang lebih sama dengan Mas Ariel tadi, tentu orang tua, keluarga itu menjadi motivasi utama. Dan bagaimana kita bisa mengubah nasib dalam tanda kutip tadi lewat pendidikan. Jadi ibu saya itu sering menyampaikan kepada kami itu menuntut ilmu setinggi mungkin. Jadi apapun caranya, jalannya harus ditempuh. Jadi ada tugas apapun, ada keluarga dan sebagainya, itu bukan menjadi penghalang untuk terus belajar. Jadi dorongan, support, dukungan dari keluarga, dari orang tua utamanya, dari ibu saya itu sangat menjadi semangat untuk saya. Jadi saya sampai di sini, sampai sekarang tentunya juga karena dorongan dari orang tua, maksudnya ibu saya. Ya ini karena beliau, ini bukan karena beliau menyimak ya, jadi saya sampaikan di sini. Tapi ya karena memang seperti itu adanya. Ya. Dan kalau kaitannya dengan jauh dengan keluarga, meskipun kali ini memang yang paling jauh, tapi sejak anak saya lahir itu tahun 2012, itu sudah sering saya tinggalin. Dek Mike mungkin bisa mendengarkan juga. Jadi baru umur berapa bulan itu saya tinggal untuk kursus bahasa. Jadi saya termasuk berinvestasi waktu, berinvestasi perasaan untuk jauh dari keluarga untuk belajar bahasa. Jadi mengapa saya pakai istilah investasi? Karena saya termasuk didikannya Dr. Didin. Jadi beliau mengatakan belajar bahasa, belajar IELTS dan sebagainya itu merupakan investasi yang nantinya akan dipetik ketika sudah selesai studi. Nah, saya punya pengalaman berinvestasi waktu dan perasaan itu di awal 2013 itu kursus selama 2 bulan di Pare, tiap 2 pekan sekali pulang, itu 2 bulan. Setelah selesai dari Pare, sebenarnya saya waktu itu berencana untuk langsung studi ke luar negeri, ke Malaysia waktu itu rencananya. Tapi karena ada satu dan lain hal, saya tidak jadi berangkat, meskipun sudah menyiapkan berkas, dan akhirnya mampir ke Jakarta, nyantol ke Jakarta. Selama 2,5 tahun, lagi-lagi jauh dengan keluarga. Paling cepat pulang itu ya 1 atau 2 bulan. Dan ya lama kan itu dan lebih jauh lagi. Setelah selesai program S2, saya tambah lagi dengan kursus waktu itu. Nah ini, jauh-jauh hari saya sepertinya memang ada semacam klik dengan Belanda ya. Jadi lulus S2 itu saya dapat kursus bahasa Belanda di UI selama 6 bulan. 6 bulan berjauhan lagi. Setelah selesai, kok ternyata dapat beasiswa untuk studi di luar negeri. Yang durasinya paling cepat, nanti 3 atau 4 tahun. Dan tentunya lebih lama dibandingkan 2 bulan di Pare, kemudian 2 tahun di Jakarta, dan seterusnya. Dan lagi-lagi harus saya sampaikan, orang tua dan keluarga ini menjadi motivasi yang sangat mendukung saya sampai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Syahrial dan juga Pak Dawam. Oke teman-teman semua, mungkin yang bisa saya simpulkan dari webinar kali ini yaitu yang pertama terkait dengan beasiswa. Yang pertama itu bangun kapasitas, perkuat niat, siapkan portofolio, cari informasi, dan daftar. Jangan takut jika gagal, terus mencoba dan pasti suatu saat kita akan menemukan kesuksesan kita manakala niat kita itu baik dan juga tidak pantang menyerah begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin akan saya kembalikan ke host. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada moderator Priska Aruntiasari yang telah membawa acara ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga kepada narasumber pertama, yaitu yang pertama Kak Syahrial Sodik, Sarjana Teknik, Magister Engineering dan Magister Manajemen. Ini komplit sekali ini. Bidangnya Saintek. Ya. Kemudian juga yang narasumber kedua, Mas Dalam Multazami Rahmatullah, di Utrecht University, yang telah berbagi terkait bagaimana pemerolehan beasiswa ini didapat, terutama bagi generasi milenial ya, terutama untuk mahasiswa yang baru lulus S1 atau yang berada di PPKI. Jadi sering sih sebenarnya mahasiswa itu ketika lulus S1 itu banyak memiliki potensi yang untuk diarahkan untuk meraih beasiswa, akan tetapi mereka itu istilahnya belum memiliki pembimbing secara khusus untuk mengarahkan bahwa bagaimana prosedurnya, sistemasinya sehingga mencapai beasiswa yang diharapkan itu rata-rata itu mahasiswa belum mengetahui. Mungkin dari sharing dari Kak Syahrial maupun Mas Dalam ini dapat memantik mahasiswa, terutama yang dari Insuri Ponorogo ini, untuk bisa lebih progresif ke depannya, untuk proaktif mencari bagaimana sih beasiswa itu didapatkan. Karena apa? Seperti yang dikatakan dari Mas Dalam tadi, bahwa sesuatu hal itu ya dapat diubah, nasib seseorang itu bisa diubah dengan jalur pendidikan. Itu adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada paradigma kita. Siapa sih kita sebenarnya kok harus meraih beasiswa dan sebagaimana, kita harus tahu diri dulu siapa dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih partisipasinya dari seluruh peserta. Ini saya lihat ini ada 26 peserta. Alhamdulillah sampai selesai. Mungkin di sesi yang ke depan dari Teamwork Diun, mahasiswa Diun Insuri, dakwah Insuri untuk negeri, akan mengadakan beberapa webinar, mungkin akan direncanakan dan didiskusikan oleh Teamwork dulu, akan disampaikan untuk beberapa waktu ke depannya. Insya Allah itu akan terlaksana. Ini merupakan langkah pemula dari mahasiswa Diun untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah zuhur, sudah azan. Ya, Mas Hanafi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat di sini. Hanafi ini termasuk yang penerima beasiswa kader unggulan Insuri Ponorogo.